Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reski Herlinda dengan NIM 21090150007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai bab 9 ekuitas. Langsung saja, ekuitas dalam akuntansi menurut SAK Etap yang diatur oleh IAI 2009 103 sampai 105, ekuitas didefinisikan sebagai bagian hak pemilik dalam entitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Bentuk modalnya tergantung dari bentuk hukum entitas itu sendiri. Kemudian, modal saham. Modal saham ini merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik. Jenis saham dapat meliputi saham biasa dan saham preferred. Saham preferred ini memberikan hak lebih kepada pemegang sahamnya berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat likuiditas, pembagian dividen, konvertibel, dan dapat ditebus kembali. Penjualan saham umumnya berdasarkan harga pasar. Kemudian, tambahan modal saham. Menurut SAK Etap yang diatur oleh IAI 2009 halaman 105 sampai 108, akun tambahan modal saham terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan. Kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal ini dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal dari perbedaan kurs, modal, saham, dan lain sebagainya. Kemudian saldo laba. Saldo laba adalah laba yang dikumpulkan setelah dipotong PPh, sehingga menurut akuntansi komersial, laba ini tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Pembayaran laba yang bersumber dari saldo laba tidak diperkenankan sebagai biaya untuk tahun buku berikutnya. Nah, pada saldo laba biasanya disajikan pada terpisah dari pos modal saham. Biasanya saldo laba ini disediakan untuk dibagikan sebagai dividen. Namun apabila dianggap perlu, maka saldo laba dapat dicadangkan untuk keperluan lain, seperti untuk ekspansi perusahaan, sehingga tidak seluruh saldo laba didistribusikan. Selanjutnya, dalam perpajakan, penjualan saham kepada pihak ketiga yang dilakukan di Bursa Efek akan dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP 14 tahun 1997 JO KMK garis mendatar 282 garis miring KMK titik 04 garis miring 1997 JO SE garis mendatar 09 garis miring PJ 24 garis miring 1997, maka untuk saham pemilik pendiri, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5 dari nilai saham pendiri pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Nah, kemudian jadi total dari PPh yang dikenakan adalah 0,6% dari nilai saham perusahaan. Dalam hal ini, saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Selanjutnya, saat terutangnya atau pemotongan PPh 23 dan 26 ini, ataupun PPh final atas pembayaran dividen atau bagian keuntungan dari PT dalam negeri dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut pada slide berikutnya, yaitu yang pertama, bagi PT yang tertutup saat terutangnya PPh 23, 26 ataupun PPh final ini ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan.
Kemudian yang kedua yaitu bagi PT yang terbuka, kewajiban perusahaan untuk memotong PPh 2326 ataupun PPh final ini baru timbul pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.